Halo guys, selamat datang di channel gue. Perkenalkan nama gue Marp. Gue hanyalah seorang mas-mas yang hobi mainan kamera beserta tasnya. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah tas yang menurut gue sangat menarik untuk dibahas, yaitu KNF Concept 22 liter. Gue nggak tahu nama lengkapnya apa, ada yang bilang ini beta backpack, ada yang bilang ini travel backpack. Tapi yang jelas ini 22 liter kapasitasnya. Jadi kenapa akhirnya gue beli tas baru padahal koleksi gue udah banyak gitu ya. Sebenarnya karena kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya, gue bilang yang bakal jadi tas harian gue adalah Peak Design 15 liter. Tapi pada saat gue pakai dan seiring berjalannya waktu, gue udah mulai merasakan kekurangan dari tas tersebut. Nanti gue bahas. Dan akhirnya gue mencari penggantinya. Sebenarnya gue udah kepencut sama satu tas ya. Dia dari Nomatic X Peter McKinnon yang Luma yang 18 liter itu. Tapi sayangnya dia nggak masuk secara resmi di Indonesia. Jadi antara harus import atau enggak ya kita minta tolong orang gitu atau just tip gitu. Dan ternyata harganya sangat mahal. Mungkin bisa 2-3 kali lipat dari tas Peak Design gue yang sebelumnya gitu. Sampai akhirnya tas ini muncul. Basically tas ini sebenarnya sama kayak tas Peter McKinnon yang Luma itu, tapi ada sedikit improvement. Jadi workflow-nya 11-12 lah sama yang Nomatic Luma tersebut. Dan ini bisa dibilang versi affordable-nya. Mungkin sekarang kita bisa mulai bahas. Kita mulai dari depannya dulu ya, dari sebelah sini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di depan sini dia ada flatnya dan ini ada kantongnya nih di depan sini. Kalau misalnya kita buka ini ada kantong lumayan untuk naro entah dompet, entah kartu, entah earpods atau apa segala macem, bisa taruh sini. Atau mungkin yang receh-receh kali ya, taruh sini bisa. Dan di depannya sini juga ada kantong. Dia separated dari main compartment. Jadi ini gue taruhin filter atau mungkin kabel. Gue taruhin juga apa namanya silica gel biar filter tetap kering, tetap nggak berjamur gitu ya. Gue taruh sini dan mungkin kalian bisa taruh kabel-kabel di sini. Sini juga ada pocketnya juga dan dia terpisah dari main compartment. Jadi sini aman. Saya naruh di sini. Terus di sebelah sini dia ada quick access di sebelah. Kalau misalnya kita pakai gitu ya, kita pakai di sebelah kiri kita. Di sini quick access kameranya sebelah sini ya, gitu. Dan untuk main kompartemennya kita buka dari belakang melewati flap ini. Dan flap ini dia magnetized. Jadi kalau misalnya kita buka gitu ya, terus kalian bisa denger gak? Kayak gitu. Jadi walaupun kita goyang-goyangin terus-terusan dia bakal stay di sini. Dan untuk membukanya pun tinggal congkel aja gitu. Jadi ini yang nggak ada di Nomatic Luma itu kan. Jadi ini ya tambahan safety kali ya. Dan di atas sini dia ada top compartment sama kayak si Luma itu. Jadi kalau misalnya kita buka seperti ini. Di sini gue taruhin cleaning cloth dan blower ya. Blower dan cleaning cloth gue taruh di sini, dan ini separated juga dari main compartment, jadi benar-benar terorganized. Sebenarnya ini juga kalian bisa buka ini dalamnya ini velcro sebenarnya. Misalnya kalian bisa dengar. Jadi di sini ada main compartment, ada top compartment, dan juga ada pocket juga, front pocket sini. Jadi kita tutup lagi ya sini. Dan untuk main compartmentnya, ini kan kalau tadi top compartmentnya. Nah ini main compartmentnya di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita buka, dan seperti ini. Ini udah gue ubah dividernya udah gue ubah. Jadi kalian bisa terserah mau aturnya kayak gimana. Cuman ini kombinasi divider yang gue suka, yang cocok dengan pemakaian gue. Jadi di sini top kompartemen yang tadi dan di sini ada main kompartemen gue. Dan kalau misalkan ini bisa dibuka ya. Dan ini ada quick access door-nya di sini. Jadi gue kalau ngambil kamera tinggal ambil aja gitu. Jadi sebenarnya dari segi workflow dia 11-12 sama kayak yang tadi gue bilang Peter McKinnon X Nomatic X Peter McKinnon Luma itu, tapi di harga yang lebih murah. Dan surprisingly menurut gue ini better juga karena dia ada flapnya ini ya, lumayan buat tambah security dikit. Dan untuk dari segi comfortnya menurut gue ini juga ini ya comfort banget. Dia paddingnya sangat tebal dan dia bahannya juga bahan-bahan yang breathable. Dari atas sampai bawah, ini juga full dari atas sampai bawah, dan dia nggak ada gimmick-gimmick aneh yang kayak bentukannya apa segala macam, nggak. Dia cuman ya basically tas biasa aja gitu. Dan ini udah gue pasangin juga quick access dari si Valcam ya. Ini backpack clip, jadi kalau misalkan gue lagi keluar, gue udah ngambil kamera dari kiri gitu ya, terus tinggal gue taruh aja gitu. Jadi gue nggak perlu bolak-balik ambil taruh, tinggal taruh di
sini aja gitu. Dan mungkin untuk field test atau tes secara real life-nya kita bisa langsung keluar aja kali ya. Kayaknya lebih asik kalau misalnya kita langsung keluar, langsung pakai tas ini. Pemakaiannya kayak gimana, terus kelihatannya kayak gimana kalau gua pakai. Jadi kita langsung keluar aja, let's go. Oke guys, sekarang gue udah ada di luar. Sekarang gue lagi ada di Kebun Raya Bogor. Dan seperti ini penampilan tasnya kalau misalkan lagi gue pakai. Jadi tinggi gue 170 cm, standar tinggi orang Indonesia ya. Jadi kalian bisa nakar sendiri ukuran seperti apa. Dan sekarang udah gue pasangin ini sternum strapnya sama backpack clipnya. Jadi kalau misalkan gue mau ngambil kamera gue di sebelah sini, gue tinggal lepas aja nih sternum strapnya. Lepas, keluarin tangan gue yang kanan, buka pintu yang sini. Dan ini gue lagi bawa Sony A7C Mark II beserta 2470 GM Mark II ya. Jadi lumayan panjang tapi tetap muat di tasnya melalui pintunya itu. Jadi pas udah gue ambil, gue tinggal taruh di backpack clipnya ini dan tinggal pasang sternum strapnya lagi. Terus kencengin lagi. Dan seperti ini penampilannya. Jadi kalau misalkan kalian udah ada pintu quick access ditambah lagi dengan backpack clip, jadi makin cepat lagi ya aksesnya ya. Jadi kalau misalkan lagi jalan gitu, terus ngeliat sesuatu yang menarik pengen kalian foto, kalian tinggal foto-foto, kalau udah tinggal taruh. Jadi kayak jauh lebih efisien lagi daripada harus ambil taruh. Jadi ya seperti ini. Oke, gue mau nunjukin kalian barang apa aja yang gue bawa sekarang. Let's go. Oke guys, sekarang gue mau nunjukin kalian apa aja yang gue bawa. Jadi gue lepas dulu sternum strapnya, terus kita buka. Dan yang gue lupa kasih tahu kalian adalah bagian bawahnya sini dia bahannya udah anti air ya, anti air dan ada strapnya. Jadi kalau misalkan kalian menaruh tripod kalian di bawah juga bisa, dan taruh minuman di sini, tripodnya di sini itu juga bisa. Dan karena ini anti air dan dia bahannya rugged banget, tinggal taruh sini aja juga aman kok. Oke guys, jadi di bagian depan sini gue nggak bawa apa-apa ya. Di sini gue kosongan aja. Kalau di top kompartemen, gue sekarang lagi bawa power bank dari Anker buat HP. Terus gue bawa tisu karena gue lagi di luar ya, buat ngelap-ngelap lumayan. Terus bawa cleaning cloth dan blower, mini tripod buat di pocket 3 gue. Terus ada phone holder buat si tripod kalau misalkan gue mau record pakai HP. Dan gue lagi bawa Holyland Venus Leaf V2. Jadi gue lagi mau nyoba ini, mau nge-review ini. Jadi tungguin aja videonya. Jadi ya itu aja yang ada di top kompartemen. Dan untuk di front pocket, sini gue lagi bawa color palette ya buat ngetes Holyland tadi. Ada color palette sama grayscale cardnya, serta focus dan white balance cardnya. Terus gue juga bawa ND filter buat si Holyland Venus Leaf 72 mm dan juga filter ND plus CPL buat si mirrorless gua. Jadi di front pocket cuma itu aja. Sekarang kita ke main pocket. Oke, jadi di laptop kompartemen gue lagi bawa MacBook gua. Gue lagi bawa MacBook Air 13 inci ya. Ini muat masih sisa banyak, jadi kayaknya ini bisa muat sampai 15 inci. Jadi sini aman. Sini gue bawa baterai tambahan. Terus gue bawa baterai untuk si Holyland Venus Leaf V2 dari Takara. Terus gue juga bawa adapter buat si DJI Pocket ke tripod yang ini, F38 bawahnya, jadi udah gue convert. Terus gue juga bawa mikrofon eksternal. Dia juga dari Holyland ya, Holyland Lark M2. And of course kamera gue sendiri yang tadi. Jadi itu aja sih yang gue bawa sekarang. Oke guys, mungkin segitu aja untuk field testnya. Mungkin gue akan bandingin dengan tas-tas gue yang lain supaya kalian dapat gambaran kenapa gue akhirnya ngambil tas ini specifically. Jadi ya mungkin kita langsung balik aja ke studio, let's go.
Oke guys, sekarang kita mau ngebandingin tas yang baru ini dengan tas everyday backpack gue yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dia ya warnanya 11-12 ya, abu-abu gitu. Dan mungkin yang ini lebih gede karena dia 22 liter dan ini 15 liter. Dan mungkin dari pertama yang mau gue bahas apa ya? Mungkin dari ini dulu deh, yang paling kelihatan. Ini kalau misalnya kita taruh, dia berdiri full, nggak perlu diapa-apain juga dia full berdiri. Tapi kalau yang ini susah bro, susah. Ya mungkin kayak gini bisa lah, tapi dia agak menjulang ke depan gitu, agak nungging dikit. Kalau straight kayak gini dia nggak bisa, dia bakal jatuh ke belakang. Dan yang pengen gue bahas adalah dari segi comfortnya. Oke, dari segi strapnya bisa dilihat bahwa yang Peak Design ini tipis banget, sementara yang ini tebel banget, jadi dia lebih comfortable ya, lebih nyaman untuk dipakai. Sedangkan kalau yang ini awal-awal mungkin oke, cuman setelah beberapa lama, mungkin 30 menit atau bahkan sejam setelahnya mulai kerasa kayak ini bakal narik banget gitu loh, bakal neken banget di sini. Karena not enough padding kan, karena paddingnya nggak cukup. Jadi itu kekurangan pertama yang gue coba, strapnya di sini ngerasa kurang gitu. Ibaratkan kayak ya kalian pakai tali aja gitu. Awal-awal oke, cuman lama-lama jadi sakit sendiri di bahu sini. Dan yang kedua adalah bagian belakangnya sini. Jadi ini dia udah ada bentukannya gini ya, udah ada apa sih kayak patternnya gitu. Dan sebenarnya sih enak, pakai ini enak. Cuman again kayak kurang tebel aja gitu. Dan di sini juga bentukannya sangat rata gitu ya. Dia nggak ngebentukin badan dan ini ngotak banget bentuknya. Jadi agak kurang nyaman lama-lama kalau dipakai. Oke, jadi itu yang pertama, kekurangan dari si Peak Design ini dari segi comfortnya. Menurut gua sih kalau misalkan di describe dari satu kata gitu ya, di describe dengan satu kata, kaku. Karena ini bener-bener lurus dan dia nggak ngebentuk badan, apalagi kalau misalkan kita masukin laptop di kompartemen yang ini gitu, kompartemen laptopnya, ini bener-bener kayak papan aja gitu. Jadi ya kurang lah menurut gua. Dan yang kedua adalah dari segi workflow. Kalian udah ngeliat ya workflow yang ini, sementara kalau yang ini ya dia sama punya top kompartemen dan main kompartemen dia jadi satu. Jadi kalau misalnya mau buka gini, ini top kompartemen di sini gitu ya. Ya mungkin kalian udah lihat review-review orang atau review gue sendiri gitu. Dan set kompartemennya di sini. Ini juga salah satu kekurangan juga ya, karena kalau misalnya gue mau ngambil barang dari sebelah sini, dia ngebukanya sampai atas sini. Sampai atas sini. Jadi kalau misalnya gue mau ngambil kamera doang di bawah tapi ini kebuka juga, gue takut ini jatuh gitu. Jadi gue agak apa ya, nggak ada peace of mind-nya gitu loh, karena ini jadi satu kan. Jadi gue kurang prefer pada akhirnya, makanya ini akhirnya gue jadiin ya tas daily biasa aja gitu. Maksudnya bukan tas kamera tapi ya tas sehari-hari aja gitu ya, buat bawa laptop, buat bawa apa namanya buku atau kertas-kertas dokumen-dokumen. Jadi bukan untuk kamera. Ya untuk kalau untuk daily kayak gitu sih masih oke lah, tapi untuk bawa kamera, udah bawa kamera, bawa lensa, bawa charger misalkan atau bawa laptop itu kan berat banget. Dengan comfort seperti ini not recommended sih untuk gua pribadi ya, at least untuk gua pribadi. Jadi ya itu kalau misalnya dibandingin dengan Peak Design Everyday Backpack, kita coba bandingin ke tas gua yang lain. Oke, ini juga sama-sama dari KNF Concept dan menurut gue ini bisa dibilang flagshipnya ya. Ini Alpha Backpack 25 liter, jadi lebih besar dikit daripada ini, lebih bulky juga. Sebenarnya gue juga suka sama tas ini, tapi karena ya berat dan bulky-nya ini, gue jadi apa ya, istilahnya kayak holding bag gue untuk pakai ini tiap hari gitu. Karena ini menurut gue tasnya terlalu apa ya, terlalu kamera backpack banget gitu. Untuk kompartemen-kompartemennya pun juga seru, menurut gue seru karena dia bisa dibuka dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dia sama-sama spread karena di sini ada divider, dalam sini ada dividernya. Tapi karena setiap kompartemen punya pintunya masing-masing ya, jadi kalau misalnya mau akses semuanya itu agak susah, harus membuka depannya dulu. Dan gue sebenarnya nggak mau ngelepas ini karena jadi kayak keren aja gitu kan, dan ini bisa jadi ya apa safety tambahan lah biar nggak bisa diambil orang, walaupun sini udah ada klipnya. Tapi ya gitu, menurut gue ini tas terlalu ribet buat dipakai, buat dibawa kemana-mana karena masing-masing punya pintunya masing-masing, dan kalau mau akses sekaligus agak rumit dan juga berat. Dan kalau misalnya kita ngomong dari segi comfort, kalau dari segi paddingnya sih sebenarnya sama ya, ketebalannya sama, cuman yang di sini menurut gue bagian depannya ini, bagian depannya sini dia agak kaku sedikit. Kalau ini kan emang dia bener-bener luas gitu ya, sementara kalau yang sini tuh agak keras gitu. Jadi sebenarnya kalau padding yang di bagian badannya yang buat ngenain ke badan kita tuh sebenarnya
sama-sama empuk, cuman bagian depannya sini dia agak keras. Dan pemakaian bahannya pun juga beda. Di sini sama di sini, yang ini lebih breathable, sementara kalau yang ini dia kayak lebih apa ya, lebih rapet gitu. Jadi kayaknya kurang breathable sih menurut gua. Dan dari padding belakangnya sendiri, dia yang breathable-nya cuma di bagian sini doang. Pas di bagian sini doang. Sementara di sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada, sini nggak ada. Dan yang baru gua sadari ya, ternyata gua kurang suka sama yang ini. Apa namanya? Jadi dia nih bisa ngikutin bentuk dari bahu kita. Kan ada yang bahunya mungkin sempit, ada yang bahunya lebar gitu ya. Dia bakal ngikutin. Awalnya sih menurut gue oke, itu keren, itu sebuah inovasi yang bagus karena setiap orang kan punya bentuk bahu yang beda-beda, jadi ini bisa mengikuti bahu si penggunanya. Tapi pada saat gue coba, ternyata itu nggak cocok di gue, karena kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini bahu gue agak turun gitu ya, dari atas sampai bawah gini. Dan karena ini juga dia jadi ngikutin arah dari bahu gue, yang awalnya gue pakai di sini, lama-lama turun, dan itu bikin gue jadi kayak gini lagi gitu loh. Sementara kalau ini kan dia udah fix ya, jadi mau gue taruhnya di sini dia bakal stay di sini gitu. Apalagi kalau misalkan udah kita pasang sternum strapnya gitu. Sternum strapnya di sini. Ini juga ada, cuman dia sistemnya dicantolin ke sini gitu ya, dicantolin sini terus cantolin sini. Agak ribet tapi ada gitu loh. Makanya sini gue lepas aja lah sekalian, dan ini gue pakai mungkin kalau untuk ya kalau misalnya gue lagi bawa mobil, gue taruh sini nggak apa-apa gitu. Jadi it's not for my daily use but I still use it gitu. Oke, kita lanjut. Dan ini dari PGY Tech One More Light. Dia sama-sama 22 liter ya sama ini ya, makanya dari segi ukuran dia 11-12, dan dari segi ketebalannya juga dia 11-12. Cuman kekurangan yang dari si One More Light ini adalah dia full kompartemennya jadi satu gitu. Sementara gue lebih suka yang ada terpisah dari top sama main kompartemen itu terpisah. Jadi ini kalau misalkan dia kayak si siapa ya, si Nomatic Expeditor Mekanen yang 25 liter itu, dia kan ada top kompartemen yang bisa dibuka dari sini ya. Kalau misalkan ini ada, gue bakal pakai ini terusan sumpah. Karena dari segi strapnya juga lebih enakan ini. Dan top kompartemennya pun ya, bukan top apa namanya, front kompartemennya pun juga sebenarnya cukup sih untuk naruh barang-barang kayak kabel, charger, power bank, filter atau baterai tambahan. Cuman yang gue kurang suka adalah dia nggak ada kantong-kantongnya, jadi nggak bisa kita organize secara langsung gitu. Walaupun ada, dia cuma satu ya, cuman di sini aja gitu. Bawah sini nggak, dia plong aja gitu. Dan gue kurang suka kalau misalkan barang-barang gue campur aduk dan ngebaret satu sama lain gitu ya. Jadi ya kalau dari tas ini mungkin kekurangannya cuma nggak ada top kompartemen aja, cuma ada front dan main kompartemennya pun juga jadi satu semua. Ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sih, gue tetap pakai tas ini kalau misalkan emang gue mau yang stay di satu tempat, nggak kemana-mana gitu ya, cuma stay satu tempat, dan gue taruh tas ini di bawah atau di meja atau di mana gitu. Terus gue buka semua dan gue akses semua barang-barang yang gue bawa. Ini tetap gue pakai. Jadi gue tergantung situasi dan tempat yang gue datengin gitu. Jadi untuk sehari-hari gue nggak akan bawa ini. Kalau dari segi komfortnya pun juga ini sebenarnya enak sih, karena ya walaupun dia ada bentukan kayak gini, dia bener-bener ngasih kita padding yang tebel gitu. Pun juga sama di strapsnya ini sangat breathable banget, mulai dari bahkan busanya pun ini gue rasa kayak ada bolong-bolongannya juga dari busanya sendiri. Jadi bukan cuman di bukan cuman di kainnya doang, tapi di busanya pun ada bolong-bolongnya gitu. Dan bahan di sininya pun juga high quality banget, kayak kulit sintetis atau apa gitu. Mungkin gue taruh di layar ya bahan aslinya apa. Jadi kalau dari segi comfort dibanding ini, gue lebih suka yang ini. Tapi ya itu, mungkin dari segi workflow dari tas ini nggak ada top kompartemennya segala macem, jadi drawback gue mungkin pakai ini untuk kegiatan tertentu aja gitu. So ya, mungkin gue mau bandingin sama satu tas gue yang lain, dan ini yang terakhir. Tunggu sebentar. Oke, jadi ini yang terakhir. Di sini ada Laowa Pro Fastpack. Jadi kalau dari segi workflow sih sebenarnya dia 11-12 ya, dia ada top kompartemen di atas dan itu terpisah dari main kompartemen yang di bawah, dan di sini tempat untuk naruh kamera dan lain-lainnya, entah itu lensa, entah itu cleaning kit segala macem. Jadi dia terpisah dan dia ada front kompartemen, dan dia juga ada buat laptopnya sendiri terpisah di sini. Jadi ya 11-12 sih.
Cuman ini menurut gue dari segi penampilannya aja kayaknya lebih kayak ke adventurous banget gitu, bukan untuk dipakai sehari-hari. Ya walaupun sebenarnya bisa sih, cuman menurut gue ini kayak terlalu over aja gitu buat dipakai sehari-hari. Jadi ini paling gue pakai kalau misalnya gue lagi trekking atau lagi ya jalan-jalan keluar kota gitu, yang ibaratnya gue cuma bawa kamera satu dan lensa satu. Maksudnya lensa tambahan satu, dan sisanya itu ya entah baju, entah jaket, entah makanan, semuanya gue taruh sini. Jadi ini mungkin gue pakai untuk kalau lagi ya adventure aja gitu. Sementara kalau di sini bener-bener gue pakai untuk ya kegiatan sehari-hari gue. Dan mungkin dari segi perbedaannya ini dia aksesnya dari depan ya. Jadi kalau misalnya kita buka gini, dia aksesnya dari depan sini gitu ya, depan gitu. Kalau dari segi comfort, sebenarnya kalau misalnya kita bandingin strapnya dulu ya, strapnya gue ngerasa ini lebih tebel daripada yang ini, dan lebih squishy juga yang ini. Ya, karena di sini dia ada bahan lain juga ya, dan dia menurut gua agak sedikit nahan dari si foam yang di belakangnya sini. Dan kalau misalnya gua squeeze gitu ya, emang ini lebih empuk daripada yang ini. Kalau dari bagian foam yang di punggungnya sebenarnya sekilas sih kayaknya lebih nyaman yang ini gitu ya. Tapi ini foamnya tipis, nggak setebel yang di sini. Ini tebel banget, ini kayak bantal sih malah justru, jadi ini nyaman banget. Jadi ini gue pakai kalau misalnya gue bener lagi adventure. Oke, mungkin segitu aja ngebandingin tas ini dengan tas gue yang lain, karena pada awalnya kan emang video ini diperuntukkan untuk ngebahas tas ini ya. Tapi karena ya gue pengen sharing aja ke kalian gitu perbedaannya tas ini dengan tas gue yang lain, ya makanya gue bandingin sekitar berapa tadi, 4 tas kalau nggak salah ya. Gue ngebandingin 4 tas dan nunjukin ke kalian kenapa akhirnya gue beli tas ini. Jadi ya dari segi workflow, dari segi bentuk, dari segi bahan, dari segi kenyamanan, ini udah all in banget buat gue. Jadi kalau misalkan kalian tertarik atau kalian ingin penasaran gitu ya, pengen tahu tas ini lebih lanjut, mungkin gue share linknya di bawah. So mungkin segitu aja pembahasan dari gue. Sorry kalau misalkan videonya masih kurang jelas. Like video ini kalau misalkan kalian merasa terbantu, subscribe kalau misalkan kalian mau, dan itu akan ngebantu gue untuk lebih semangat lagi bikin video yang lebih proper. Dan mungkin segitu aja dari gue. Thank you guys, see you guys in the next video.